Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat bergabung untuk bisa belajar lagi nih sama aku, Krishyata Gena Viva, sebagai mentor teman-teman untuk di kelas hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini teman-teman, saya akan mempresentasikan materi mengenai menyusun rencana pemasaran dan menyusun strategi pemasaran. Materi ini penting banget dipahami karena menjadi dasar bagaimana sih perusahaan atau teman-teman gitu sebagai pemasaran bisa memenangkan persaingan melalui strategi yang terarah. Penjelasan materi ini berfokus pada dua hal, yaitu bagaimana merencanakan pemasaran dan juga bagaimana menentukan strategi yang tepat sesuai dengan kondisi dan tujuan perusahaan. Sebelumnya kenalan dulu teman-teman, aku Krishyata Gena Viva, aku dari Jakarta, boleh dipanggil Rista aja by the way. Aku tinggal di Jalan Opini M222, dan bagi teman-teman yang ingin keep in touch atau pengen bertanya-tanya lebih lanjut lagi mengenai materi ini nantinya, boleh langsung nih di save nomor aku di 081382082004, ada kode WhatsApp. Dan email aku ada di krishyata2201@mail.unpad.ac.id. Oke teman-teman, kita akan mulai dari roadmap dulu ya. Jadi di sini ini roadmap atau alur materi lah. Pertama itu ada di menyusun rencana pemasaran. Nah, untuk elemen kompetensinya ini yaitu ada di menyusun strategi pemasaran. Jadi kita fokusnya di strategi pemasaran ya teman-teman. Terus kriterianya nih bisa teman-teman baca sendiri. Ada tujuan dan sasarannya lah teman-teman, setelah ini harus bisa apa aja. Dan akhirnya judul dari materi ini adalah menyusun strategi pemasaran. Oke, udah panas nih ya teman-teman untuk bisa tahu materi apa sih yang akan kita pelajarin. Nextnya kita akan tahu tujuan dan manfaatnya dulu. Tujuannya adalah agar kita punya strategi pemasaran yang bisa memberikan arah yang jelas agar perusahaan atau kita sebagai tim pemasaran itu bisa lebih efektif dalam menjalankan pemasarannya. Dan juga manfaatnya biar promosinya nanti bisa lebih efektif, posisi bersaing kita lebih kuat, penjualannya meningkat, evaluasi dan kontrol lebih mudah, dan juga resiko kegagalan yang berkurang. Nah teman-teman, untuk prosedur K3 sendiri itu yang pertama aku ingin remind teman-teman untuk ada di posisi tempat lokasi itu yang aman dan juga nyaman untuk badan kita siap belajar dan juga aman untuk teman-teman melakukan pembelajaran ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk pastikan keselamatan dari posisi teman-teman dari colokan listriknya, jangan ada yang korslet, dan juga teman-teman harus memahami ketika korslet itu terjadi seperti apa. Dan terakhir pastikan koneksi teman-teman itu aman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tanpa lebih lama lagi, agenda pertama kita itu ada di menyusun strategi pemasaran. Teman-teman di sini harus tahu definisi pemasaran itu apa sih. Kalau nggak tahu, kita nggak bisa mulai lagi nih. Jadi teman-teman, strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan mencapai hubungan yang menguntungkan mereka. Ini kata Philip Kotler pada 2009. Dan intinya adalah pemasaran ini bukan sekadar menjual produk, melainkan juga menciptakan produk yang bernilai dan juga bisa membangun hubungan kepada customer ya gitu, biar punya bond sendiri lah kepada customer. Intinya marketing itu sama dengan value plus relationship gitulah. Oke teman-teman, di dalam marketing ini di dalam pemasaran ini dibutuhkan juga kita OKR. Intinya tadi kalau kita punya tujuan dan manfaat untuk belajar pemasaran teman-teman sendiri harus punya OKR atau Objective and Key Result. Ini tuh framework sebenarnya untuk menetapkan goal dari teman-teman. Bisa digunakan sebuah organisasi, digunakan sebuah tim atau individu yang menetapkan sasaran yang biar keukur dan jelas gitu. Nah, apa sih objektif itu? Yang pertama, objektif ini simpelnya apa yang ingin dicapai teman-teman, tujuan gitu. Itu kualitatif atau sebenarnya dijelaskan secara kata-kata gitu. Saya ingin perusahaan saya sukses dalam penjualan laptop gitu. Nah, gimana nih? Tujuannya berarti udah jelas kan? Untuk sukses dalam penjualan laptop, dan harus ada batas waktunya teman-teman dalam 5 tahun gitu misalkan. Nah, dalam mencapai objektif itu dibuatlah teman-teman key resultnya. Bagaimana teman-teman mengukur si objektif itu tercapai. Jadi lebih bersifat kuantitatif, spesifik, dan juga terukur. Kayak misalkan naiknya 20% penjualan bla 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 gitu dari tujuan tadi.
Nah, jadi teman-teman jangan lupa objektif bersifat kualitatif, sementara key result itu kuantitatif dan terukur. Gitu. Nah, setelah OKR itu teman-teman sudah punya, teman-teman harus nih menetapkan STP-nya. STP itu sebenarnya sebuah teori ya teman-teman untuk menentukan bagaimana sih kita mau memarketingkan, mau memasarkan, atau kemana lah intinya si produk kita ini. Mulai dari segmenting. Segmenting ini menentukan pasar kita tuh menjadi berbagai kelompok. Mulai dari kelompok geografisnya seperti apa, demografisnya di mana, psikografisnya seperti apa nih yang kita jual, dan perilaku-perilaku konsumen itu seperti apa. Nah, untuk lebih panjang lagi sebenarnya lumayan jelasnya bisa teman-teman lihat nih nanti ada di penjelasan-penjelasan lainnya. Dan setelah teman-teman melakukan segmenting orang-orangnya seperti apa, dikecilin lagi teman-teman dari orang-orang yang kalian mau jual ini. Target kecilnya kalian mau jual tuh kemana? Yaitu segmen yang paling potensial yang untuk dilayani. Terakhir, positioning. Teman-teman harus tahu gimana caranya teman-teman memposisikan produk teman-teman dan menciptakan citra atau persepsi produk di benak konsumen. Contoh, Indomie itu diposisikan sebagai mie instan yang cepat dan juga cocok untuk semua selera. Biasanya ada tagline-nya gitu kan Indomie. Dari Sabang sampai Merauke gitu-gitu lah. Nah, setelah teman-teman udah punya OKR, udah punya STP-nya, kedua aspek tersebut tuh harus dibaurin teman-teman. Jadi bauran pemasaran ini tuh terdiri dari product, price, place, dan juga promotion. Apa sih hal-hal tersebut? Produk itu harus sesuai kebutuhan pasar, mulai dari kualitinya, feature-nya, desainnya, dan juga kemasannya. Apa yang dibutuhin sih sama konsumen ini? Itu harus sesuai. Produknya apa? Jangan jual produk yang kalian mau jual, tapi apa yang konsumen tuh butuhkan. Terus ada price, strategi harga yang menentukan bagaimana produk diterima. Mulai dari diskonnya, mulai dari penempatan harganya berapa, dan juga kayak apakah itu premium gitu. Terus ada place itu nanti kayak di mana ditaruhnya nih produk itu, di toko fisik kah, di marketplace kah, atau di reseller. Terakhir ada promosi, itu kayak bagaimana sih teman-teman mempromosikan di platform-platform yang sudah ada gitu. Dan 4 elemen ini harus saling mendukung ya kalau menurut Kotler dan Armstrong. Nah, teman-teman, itu juga ada tahap-tahapannya. Tahap-tahapan ini mulai dari menetapkan tujuan dan sasaran pemasaran. Jadi nih, tetapkan nih tujuannya apa. Terus strategi produknya, terus juga strategi harganya, seperti tadi udah jelaskan, place-nya, promotion-nya, dan juga teman-teman harus konsistensi dan selalu melakukan pembaharuan dari evaluasi ini. Begitu. Nah, teman-teman, gimana sih cara kita tuh mengidentifikasi indikator yang dengan fungsi kontrol strategi kita ketika nanti kita mau evaluasi gitu agar terarah? Langkah-langkahnya itu mulai dari kontrol strategi, menetapkan tujuan. Nah, teman-teman udah tahu nih tujuannya apa dari kita strategi pemasaran ini, diturunkanlah nih jadi indikator-indikator ya. Misalkan tadi dari key result udah turun nih indikatornya, kayak ya dari 20% itu kita maunya beberapa itu fokusnya di produk yang A. Jadi teman-teman tuh harus tahu gimana tujuan dan standar kinerjanya, istilahnya indikatornya lah. Terus kedua, kita harus tentuin KPI-nya. KPI tadi sebenarnya mirip-mirip sama key result. Jadi kayak bagaimana penjualannya harus mencapai certain number, terus juga engagementnya berapa, awareness-nya, growth-nya, itu kan kuantitatif semua ya. Jadi teman-teman harus tahu nih KPI-nya. Terus ada mengumpulkan dan juga menganalisis datanya. Nah, teman-teman, zaman sekarang itu data analisis penting banget ya, karena ya itu adalah basis dari bagaimana kita tuh mengevaluasi hal-hal dan juga mengembangkan secara faktual. Nah, teman-teman harus tahu nih dari mana sih kita mengumpulkan dan menganalisis data. Biasanya kalau marketing dari social media itu udah ada nih, misalkan dari Instagram, TikTok, itu udah ada report-report per bulannya dan udah beserta analisisnya. Mana tampilan produk yang paling mencolok, mana yang lagi kurang mencolok, itu udah ada semuanya dan bisa kita analisis gitu. Dan tentunya dengan pengetahuan tentang social media marketing juga ya, dan dari situ kalian bisa tahu nih bagaimana caranya teman-teman meningkatkan lagi produk-produk yang kurang dalam penjualan di tahap ini, di fase ini gitu ya, di kedepannya. Dan terakhir itu ya mengambil tindakan korektif itu.
mengambil tindakan korektif ini ya tadi nggak bisa teman-teman tuh semena-mena gitu. Ada tahapan-tahapannya, mulai dari kita tahu tujuannya, dari tahu tujuan dan juga indikatornya teman-teman menentukan tadi KPI-nya, key performance indikatornya, dan juga akhirnya lihat nih analisisnya seperti apa, data-data yang terkumpul, baru teman-teman mengambil tindakan kolektif gitu. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah penyusunan strategi pemasaran ini membantu perusahaan bergerak lebih terarah, efisien, dan kompetitif. Dengan cara teman-teman tadi meningkatkan nilai di mata konsumen. Dan keseluruhan proses ini mulai dari STP, mulai dari STP itu ada 4P, OKR, hingga kontrol strateginya, membantu perusahaan merancang langkah pemasaran yang terukur sehingga dapat meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan bisnis. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengisi feedback atau umpan balik dari presentasi ini biar aku bisa memberikan yang lebih terbaik lagi kepada teman-teman. Gak mau kalah nih aku teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih baik dalam pemasaran, aku mau lebih baik dalam membimbing teman-teman, memberikan tahu hal-hal insightful bagi teman-teman. Jadi aku butuh banget nih feedback dari teman-teman, Bapak Ibu yang untuk mengisi di grup WhatsApp kita nanti. Nah, teman-teman, lastly aku punya quotes nih yang bisa untuk teman-teman ingat. Aku suka banget quotes ini karena lumayan berhubungan lah sama marketingan ini. Teman-teman, ambil resiko dan teruslah menguji, karena apa yang berhasil hari ini tidak akan berhasil besok, tetapi yang berhasil kemarin mungkin akan berhasil lagi. Ini dari Amrita Sahasra Bude. Jadi teman-teman jangan lupa selalu terus mencoba apa yang teman-teman bisa lakukan, apa yang teman-teman tahu terus selalu dikembangkan, mulai dari pengetahuan, mulai dari strategi teman-teman, mulai dari produk-produk teman-teman selalu dikembangkan, selalu dievaluasi, dan jangan pernah cepat puas. Sekian gitu aja teman-teman penjelasan untuk materi strategi pemasaran kali ini. Aku gak sabar banget untuk bisa menjelaskan penjelasan-penjelasan yang seterus-terusnya dalam menyusun pemasaran. Dan aku di sini berterima kasih sekali lagi atas perhatian teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah dari aku sendiri. Semoga kita bisa bertemu lagi di dalam kondisi lain dan di dalam materi lain. Semoga teman-teman kali ini bermanfaat. See you next time dan terima kasih.